Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Amanah untuk melanjutkan proses bersama kita, khususnya proses belajar matematika kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Nah, untuk hari ini kita sudah akan masuk atau akan membahas materi baru lagi. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan bab kedua tentang sistem koordinat atau koordinat kartesius. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bab ketiga tentang relasi dan fungsi. Langsung saja kita mulai. Untuk bab ketiga, relasi dan fungsi ini ada beberapa materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama itu adalah tentang relasi. Nanti kita akan kenalan tuh apa ya relasi itu. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana cara menyajikan relasi agar nanti relasi itu jadi enak dilihat kemudian gampang dipahami. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi. Yang keempat, kita akan membahas tentang menyajikan fungsi. Tapi untuk video kali ini kita hanya akan membahas materi esensial yang pertama dan yang kedua tentang relasi dan menyajikan relasi. Oke, langsung saja kita amati pernyataan yang ada di video kita kali ini. Nih, kita punya Pak Hari adalah seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu Amalia dan Amanda. Pak Adi juga memiliki 2 orang anak yang bernama Eko dan Rio. Pak Yuda memiliki 3 orang anak yaitu Ulil, Naswa, dan Hastin. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas ini, yang awalnya berbentuk kalimat, ini mau kita bawa ke bentuk matematikanya. Nah, ketika kita berbicara matematika, itu berarti kita pakai bahasa matematika kan? Jadi, kita anggap atau kita apa ya? Kita anggap aja ya. Jadi himpunan nama-nama ayah itu sebagai himpunan A. Kemudian himpunan nama-nama anak yang tadi ada Amalia, Amanda, dan sebagainya itu sebagai himpunan B. Jadi dari pernyataan di atas setelah kita bawa ke bahasa matematika itu jadi seperti ini. A itu berarti kan tadi A itu adalah himpunan nama-nama ayah. Berarti A itu A besar ya. Kalau himpunan itu selalu disimbolkan dengan huruf besar. Kemudian ada kurung kurawal. Nah, jadi A itu anggota himpunan A-nya itu ada Pak Hari, Pak Andi, dan Pak Yuda. Kemudian anggota himpunan B. Tadi himpunan B itu adalah himpunan nama-nama anak atau himpunan anak. Berarti B sama dengan Amalia, Amanda, Eko, Rio, Ulil, Naswa, dan Hastin. Nah, kemudian dari himpunan A ke himpunan B itu ternyata ada hubungannya tuh. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ayah dari. Jadi kan tadi ya, Pak Hari ayah dari Amalia dan Amanda. Pak Andi ayah dari Eko dan Rio. Pak Yuda ayah dari Ulil, Naswa, dan Hastin. Jadi dari himpunan A dan himpunan B ada hubungannya, yaitu hubungan ayah dari. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, jika Anton suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis,
serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Nah, kita bawa ke bahasa matematika lagi. A itu adalah himpunan anak, berarti himpunan nama-nama anak ya. Ada Anton, Andi, Budi, dan Badri. Kemudian B itu kita misalkan sebagai himpunan olahraga, berarti ada sepak bola, ada voli, ada bulu tangkis, ada basket. Berarti kalian bisa nggak menyebutkan hubungan dari himpunan A dan himpunan B itu apa? Oke, mungkin bisa juga hubungannya adalah olahraga kesukaan. Boleh, kita tulis ya, olahraga kesukaan. Boleh. Atau boleh juga kegemaran, juga boleh. Kegemaran. Atau boleh juga hobi mungkin. Jadi kan bisa tuh, hobinya Anton sepak bola, hobinya Andi voli, hobinya Budi basket dan sepak bola. Tuh. Nah, dari pernyataan-pernyataan itu kita bisa menyimpulkan apa sih pengertian relasi itu? Jadi, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan antara unsur-unsur dari dua himpunan. Nah, secara matematis disebut relasi. Kalau di kehidupan sehari-hari kita nyebutnya hubungan. Tapi kalau di bahasa matematika, nama khususnya itu adalah relasi. Saya ulangi ya, relasi itu adalah hubungan aturan yang menghubungkan antara unsur-unsur dari dua himpunan, gitu ya. Nah, selanjutnya dengan kata lain, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan antara anggota-anggota dari himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi kalau di matematika itu, misalnya kan himpunan ada namanya tuh, ada himpunan A sama himpunan B. Jadi kalau relasi himpunan A dan ke himpunan B itu adalah menghubungkan anggota-anggota dari himpunan A dengan anggota-anggota dari himpunan B. Kemudian relasi dalam matematika itu contohnya misal lebih dari, kurang dari, setengah dari, atau juga faktor dari, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya, tadi untuk menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga tentang himpunan pasangan berurutan. Jadi, relasi itu tidak hanya dengan kalimat, tapi nanti juga bisa kita sajikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Kita mulai dari contoh. Sama kayak yang tadi ya, contohnya. Jika Anton suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Nah, ketika kita akan menyajikan relasi, kita harus buat dulu himpunannya. Mana yang mau jadi himpunan? Jadi nama himpunannya terserah kalian. Jadi misal kalau di sini itu kita pakai himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan nama-nama anak. Kemudian yang B itu adalah himpunan olahraga. Nah, jadi boleh yang pertama kita sajikan dengan diagram panah. Diagram panah itu berarti kan tadi A itu nama anak-anak ya. Nama anak-anaknya tuh ada Anton, ada Andi, ada Budi, ada Badri.
Kemudian yang B tadi itu kan adalah himpunan nama-nama olahraga. Ada voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Ketika kita akan menyajikan dengan diagram panah, nah bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi ini kita menggunakan kurva tertutup, kurva berupa apa ya, ini bentuknya elips ya, sekitar kayak bentuk elips gitu, kayak lonjong gitu. Nah yang di sebelah kiri itu adalah anggota himpunan A. Jadi kita tuliskan di sini ini adalah nama himpunannya. Kemudian yang di dalam ini adalah anggota-anggota himpunan A-nya. Tadi kan himpunan A itu ada Anton, Andi, Budi, dan Badri. Kemudian ini juga kita kasih kayak noktah kecil itu sebagai tanda untuk menandakan anggota himpunan. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, tadi sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu anggota himpunan A-nya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah himpunan B. Ini adalah nama anggota nama himpunannya. Kemudian yang di dalam sini adalah anggota-anggota himpunan B. Tadi kan himpunan B itu nama olahraganya. Ada voli, ada basket, ada bulu tangkis, dan ada sepak bola. Nah, kemudian di sini itu adalah hubungannya. Tadi kan Anton suka voli, Andi suka voli dan bulu tangkis. Nah, ternyata himpunan A dan himpunan B itu hubungannya adalah suka akan. Nah, kemudian karena namanya saja diagram panah, berarti harus ada panah yang menghubungkan. Tadi kan Anton suka voli, berarti Anton kita hubungkan, Anton suka apa sih? Oh maaf, Anton suka sepak bola ya ternyata ya. Jadi Anton itu dihubungkan ke sepak bola, jadi pakai tanda panah, sesuai namanya, diagram panah. Kemudian Andi suka voli dan bulu tangkis, berarti Andi dihubungkan ke voli dan bulu tangkis. Budi suka basket dan sepak bola, berarti Budi dihubungkan ke basket dan sepak bola. Badri juga suka basket dan sepak bola, berarti Badri dihubungkan ke basket dan sepak bola. Gitu ya. Jadi ada kurva tertutup, ada dua di sebelah kanan dan kiri. Nah, yang kiri itu untuk anggota himpunan A, dan yang kanan itu untuk anggota himpunan B. Kemudian kalian tuliskan anggota-anggotanya. Anggota himpunan A apa saja, anggota B itu apa saja. Kemudian kalian hubungkan dengan tanda panah. Itu nanti ketika kalian akan membuat diagram panah. Oh iya, misal kalian, aku nggak suka harus pakai huruf A sama B, boleh banget. Jadi nggak harus pakai huruf A sama B, boleh pakai huruf P, Q, RS, atau apalah sesuka kalian. Yang penting ada nama himpunannya. Gampang ya menggambar diagram panah ternyata. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Cara menyajikan relasi yang kedua adalah dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, ini nih, ada kata-kata kartesius. Masih ingat nggak kemarin kalau kita bahas sistem koordinat kartesius itu nanti ada dua sumbu kan? Ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, nanti kira-kira kalau kita mau gambar diagram kartesius, ada hubungannya nggak ya sama sumbu X sama sumbu Y? Masih ingat nggak sumbu X yang mendatar atau yang tegak? Sumbu Y yang mendatar atau yang tegak? Oke, diingat-ingat ya materi-materi sebelumnya, karena ternyata masih ada hubungannya untuk belajar materi selanjutnya. Oke, kita bahas yang diagram kartesius ya. Masih sama, pakai contoh yang tadi. Ustazah ingetin lagi, yang A tadi adalah, himpunan A tadi adalah anggota, himpunan A tadi adalah himpunan nama-nama anak. Kemudian yang B tadi adalah himpunan nama-nama olahraga. Nah, ketika kita akan membuat diagram kartesius, nah seperti ini. Ternyata masih ada hubungannya nih. Jadi kalau diagram kartesius itu tetap ada sumbunya, ada dua sumbu. Ini ya, ini sumbu yang mendatar
datar atau sumbu X kalau di Kartesius. Kemudian ini yang sumbu tegaknya. Sumbu tegaknya itu adalah yang sumbu Y. Nah, sumbu yang mendatar ini adalah untuk menempatkan anggota-anggota himpunan A. Jadi anggota nama-nama anaknya. Ada Anton, Adi, Budi, dan Badri. Kemudian yang tegak ini atau sumbu Y itu untuk anggota himpunan B, yaitu nama-nama olahraga. Ada sepak bola, ada voli, ada ini bukan bulu ya, tapi bulu tangkis, kemudian ada basket. Nah, nanti untuk menandakan relasinya itu kita menggunakan tanda noktah seperti ini. Ini namanya tanda noktah. Jadi kan tadi Anton sukanya sepak bola. Berarti untuk menyatakan hubungan atau relasi dari anggota A ke B, Anton suka sepak bola. Nah, itu kita titik di sini. Kemudian Andi sukanya voli sama bulu tangkis. Nah, itu kita kasih nota di sini. Di voli dan di bulu tangkis. Begitu juga Budri dan Badri yang suka sepak bola dan basket. Kita kasih noktah di sepak bola dan di basket. Badri pun juga seperti itu. Jadi ingat ya, kalau diagram Kartesius itu kita buat dua sumbu. Sumbu yang mendatar sama sumbu tegak. Yang mendatar itu untuk anggota himpunan A, yang tegak itu untuk anggota himpunan B. Dan untuk menghubungkan relasinya kita nyatakan dengan tanda noktah atau tanda titik hitam yang agak besar, itu namanya noktah. Itu ya untuk cara yang kedua. Dan kemudian untuk cara yang ketiga itu adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, gimana nih caranya untuk menyajikan relasi pakai himpunan pasangan berurutan? Nah, diingat-ingat lagi, himpunan A itu adalah anggotanya nama-nama anak. Kemudian yang himpunan B itu adalah nama-nama olahraga. Nah, ketika kita akan menyajikan dengan pasangan berurutan itu seperti ini. Karena ini adalah himpunan, berarti kita awali dengan tanda kurung kurawal. Kemudian untuk menyatakan relasinya itu tinggal nih. Anton suka sepak bola, berarti Anton, sepak bola, di tanda kurung ya. Kemudian Andi suka voli, berarti tanda kurung, Andi voli. Kemudian karena Andi suka dua, voli dan bulu tangkis, berarti Andi, voli dikurung dulu, kemudian Andi, bulu tangkis dikurung. Kemudian Budi suka basket dan sepak bola, berarti Budi, basket dikurung. Kemudian Budi, sepak bola juga dikurung. Begitupun untuk Badri. Jadi gampang ya cara menyajikan relasi dengan pasangan berurutan, tinggal ditulis, tapi emang agak panjang gitu. Nah, gimana? Sudah jelas? Kalau untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa buka buku pendamping kalian di halaman 33 sampai dengan halaman 36. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh relasi dan bagaimana cara menyajikan relasi. Oke, selamat belajar di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Kalau mau pergi-pergi juga silahkan pakai maskernya. Jangan lupa pakai masker. Kita nanti akan berjumpa lagi di video kedua membahas fungsi dan cara menyajikan fungsi. Tetap semangat ya. Ustazah Amanah akhiri, tapi sebelum Ustazah Amanah akhiri, Ustazah Amanah mohon maaf kalau banyak kurang atau banyak salahnya dalam memberikan materi di kesempatan kali ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.